Selamat sore. Sore. Pada sore hari ini ada yang request suruh menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu ngene ya kuwi makhluk Allah yang luar biasa ini. Dulu Nabi Zulkarnain aja nggak bisa membunuh. Nah, dulu itu saya coba masuk ketemu Ya'juj dan Ma'juj di alam lain karena dia disembunyikan juga, tidak ada yang tahu di mana. Berarti itu di alam lain. Di alam lain, di alam jin. Kalau di tempatnya ada yang mengatakan di tembok Cina. Dulu itu tembok Cina ini bekasnya Zulkarnain. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena ada yang melihat bahwa tembok Cina itu ketika bolong ada tembaganya. Disambungkan dengan ayat-ayatnya ada gitu. Kan di surat Al-Kahfi berapa ini? Al-Kahfi 9495 itu Ya'juj Ma'juj itu menyerang kerajaannya Zulkarnain. Sedangkan Zulkarnain meminta kepada Allah agar diberi keselamatan. Akhirnya Allah dawuh kepada Zulkarnain agar untuk membuat tembok yang besar yang terbuat dari tembaga. Nah, Ya'juj dan Ma'juj di ayat tersebut tidak bisa menembus. Dan golongannya Zulkarnain selamat. Cuman itu aja kisahnya. Habis itu Ya'juj Ma'juj lunga lagi. Itu juga ada kebenaran itu karena ada buktinya. Nah, tapi di sisi lain aku mencari Ya'juj Ma'juj itu tinggalnya bukan di situ, tapi di alam jin. Jadi itu cuman bekas kerajaannya Zulkarnain. Zulkarnain berarti dulu di Cina dong. Tembok besarnya itu berarti pembatas antara pasukan Ya'juj Ma'juj dengan Zulkarnain. Ada yang mengatakan seperti itu. Langsung di surat Al-Kahfi Al-Kahfi 94 tadi yang menceritakan kalau Ya'juj Ma'juj itu menyerang pasukannya Zulkarnain. Kalau yang di surat Al-Anbiya 96 itu menceritakan tentang kecepatan. Jadi jika Allah menghendaki dibuka hijab antara Ya'juj Ma'juj dengan manusia itu dibuka, Ya'juj Ma'juj keluar. Itu turunnya itu cepat dari gunung itu. Kalau kata-kata turun berarti dari gunung. Cepat banget, antar Melayu nih, seperti flash. Kalau di film X-Men itu yang rambut putih itu loh, yang cepat banget. 0,01 detik. Speednya itu banget seperti Formula 1. Motor GP. Kecepatannya seperti jet. Wah, siapa sih yang ngalahke? Zulkarnain aja nggak bisa mengalahkan, bisanya cuman menyelamatkan anak buahnya. Cuma membatasi. Nggak bisa dibunuh. Berarti dia bukan manusia, dia termasuk nyawa yang terlihat. Kalau manusia dia kan punya nyawa, kalau nyawa dia nggak punya nyawa. Dia bangsa jin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Nyawa nih, berarti dia nyawa yang berwujud kemudian itu. Atau perwujudan dewa, perwujudan jin atau perwujudan iblis itu wallahu alam. Tapi yang jelas Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dikalahkan. Kalau dicari dia di mana, dia di alam jin. Tapi posisinya di mana? Alam jin luas ra memper kok kesel awake. Saya mencoba ke sana aja nggak boleh lama-lama. Sama guru saya, jangan terlalu lama kamu di sana. Ada apa? Aku nggak tanya waktu itu. Udah lama itu. Dan di Al-Quran diceritakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu suatu makhluk Allah. Jika dia keluar maka tanda-tanda kiamat sudah muncul. Tanda-tanda kiamat itu kan satu, ada dabah. Dabah itu ada yang mengatakan hewan melata yang bisa memberi tanda mana yang kafir, mana yang tidak. Yang kedua, matahari dari sebelah barat. Yang ketiga, ada asap adukhon. Itu sulit loh, Ya'juj Ma'juj, adukhon itu asap hitam yang orang kalau dilewati itu mati. Langsung yang ketiga,
itu matahari dari sebelah barat. Nah, itu aku curiga. 3 itu curiga, Kar. Itu jangan-jangan sebentar lagi, karena di dalam ayat pernah dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, bisa saja kiamat itu sudah dekat waktunya. Ngono ya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad waktu dulu loh. Sekarang sudah kesini loh waktunya loh. Dulu aja Nabi Muhammad cerita sama sahabatnya, bisa saja kiamat itu waktunya sudah dekat. Bisa saja kayak guyon itu Nabi Muhammad. Ini serius Nabi Muhammad itu bercanda itu serius loh. Bisa saja loh kiamat itu waktunya sudah dekat. Langsung kalau zaman Nabi Muhammad aja sudah dekat, apalagi sekarang. Berarti kan bukan dekat lagi. Iya. Karena waktu itu kan semakin kesini, bukan dekat lagi. Mungkin ini sudah di waktu itu, cuman belum datang. Karena yang punya hak adalah Allah Subhanahu Wa Taala kapan tibanya. Dan kiamat itu kan ada 2. Saya menafsiri itu kiamat sughro, alias baru ada bencana, ada kiamat kecil itu, nanti ada kejayaan lagi, ada hubungan dengan New World Order tadi, yang dunia akan dipimpin satu orang, dipimpin oleh satu kekuasaan. Kalau tidak dipimpin satu kekuasaan, yang terjadi adalah perang, persaingan dagang, persaingan bisnis, persaingan negara. Kalau dipimpin satu orang kan manut kabeh, kembali ke kerajaan. Nah, Ya'juj Ma'juj, matahari dari sebelah barat sama asap Atuhon, aku curiga malahan. Jangan-jangan yang dimaksud matahari dari sebelah barat itu adalah biak bom atom. Iya. Langsung masuk perang itu. Perang dunia ketiga. Aku curiga jangan-jangan bom atom biak itu seperti matahari dari arah barat, karena Indonesia itu kalau ngitan terus rano penduduk, adanya laut lepas, Atlantik, Pasifik toh. Iya. Kalau Indonesia ke arah barat itu kan banyak negara, jangan-jangan itu matahari dari sebelah barat biak. Kok ana matahari? Kok kulon ngono. Baru langsung ana kebul. Nah, kebule bom atom kan tidak bisa dihindarkan. Iya. Iya toh? Yang larinya cepat itu. Iya, larinya cepat itu. Langsung yang ketiga, Ya'juj Ma'juj. Jangan Ya'juj Ma'juj itu dulu adalah musuhnya Zulkarnain agar ben segera bikin tembok. Buat bukti bahwa Islam pernah jaya di Cina. Walaupun itu zaman dahulu kala. Langsung jangan-jangan Ya'juj Ma'juj itu adalah yang akan memimpin dunia. Ya'juj dan Ma'juj itu 1 orang atau 2 orang. Itu nggak diceritakan secara detail. Langsung pasukannya cepet banget. Kayak wong sekti. Aku cuma curiga kok. Jangan-jangan. Nah, sekarang kalau matahari dari sebelah barat wis rampung. Iya. Berarti kan tatanan galaksi sudah selesai. Matahari itu kudune saka wetan ngulon. Pas saka ngulon ngetan berarti wis tata suryanya sudah campur adul, itu sudah nggak ada kehidupan. Itu matahari secara tersirat atau tidak? Iya. Artinya itu sastra atau cuman wahai matahariku, matahari tenan lah. Iya. Wahai maduku, wahai hani. Apa pacarku madu kan ngono. Soalnya kan Al-Qur'an itu kan bahasa sastra yang sangat tinggi. Itu cuman itu yang saya sampaikan tentang Ya'juj Ma'juj itu ada di mana wallahu a'lam. Yang jelas dia diumpatkan oleh Gusti Allah di tempat yang tidak ada orang yang tahu. Kalau di mana saya nggak bisa menjawab. Di Terawang, males aku. Abot. Dadi ngelih wetenge di Terawang. Misalnya ya jajal ya, assalamualaikum Ya'juj. Orang oleh diceritake kan. Dia memang diumpatkan oleh Gusti Allah dan akan keluar besok. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, ada matahari dari sebelah barat dan ada Dabbah, hewan melata yang tahu. Ya, itu dalam kurung hewan melata yang memberi tanda. Kalau tafsirannya Dabbah itu corona. Tahu mana yang kafir dan yang tidak kan terlihat banget. Tanda orang dijedok ngene iki yo hewan melatane nggawa stempel loh, kaya apa jenenge? Ula nyokot stempel ya dijedok ngono wae ya ora kok kan. Kok lucu banget. Aku bayangke ula hewan melatane yo kaya blungkon utawa kaya ular nyokot stempel jadi jedok wong kafir, jedok wong iman ya ora kok.
Aku le bayangke ra tekan nek kayak gitu. Lucu tuh ya. Di video malah viral. Ya tanda itu kan sastra tuh ya. Tanda itu kan terlihat mana yang iman mana yang enggak itu kan nanti ketika apa namanya situasi di dunia itu sulit kan orang yang iman sama yang kafiran terlihat banget dari ibadahnya, dari berbuat baiknya. Itu aja yang saya sampaikan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kurang dalam bisa ini mohon maaf. Salam Forscape.